Selamat siang, selamat sore. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kita bertemu kembali dalam kuliah Matematika Teknik. Pada kuliah kelima ini, kita akan mempelajari tentang metode numerik. Metode numerik nanti akan disampaikan. Yang pertama adalah tentang error, kemudian Taylor, dan diferensial. Silakan disiapkan materi perkuliahan sehingga diharapkan dapat mengikuti perkuliahan ini secara penuh. Metode numerik sendiri adalah suatu metode di dalam penyelesaian masalah yang diformulasikan secara matematis dengan cara operasi hitungan. Berbagai macam permasalahan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dapat digambarkan dalam bentuk persamaan matematik. Bila bentuk persamaan sederhana, maka dapat diselesaikan secara analitis. Tetapi pada umumnya, bentuk persamaan tersebut sulit untuk diselesaikan secara analitis, sehingga penyelesaian dilakukan secara numeris. Dalam skema berikut ini digambarkan bagaimana permasalahan matematika yang ada yang akan dicari solusinya. Untuk permasalahan yang mudah, maka dapat kita selesaikan secara analitik sehingga hasilnya adalah eksak. Tetapi tidak semua permasalahan itu dapat diselesaikan secara analitik sehingga harus dicari cara lain, yaitu dengan cara numerik. Perbedaan antara metode solusi analitik dengan numerik yaitu bahwa pada metode dan solusi analitik itu tidak ada kesalahan karena hasilnya eksak. Kemudian waktu penyelesaian itu akan bergantung pada tingkat kesulitan masalah dan tidak semua permasalahan dapat dicari solusi analitiknya. Sedangkan pada metode dan solusi numerik ini terdapat kesalahan atau error karena dilakukan penyelesaian dengan melakukan pendekatan ataupun iterasi. Waktu penyelesaian relatif singkat karena dapat dibantu dengan komputer dan dapat menjadi alternatif bila solusi analitik itu sulit untuk dilakukan. Metode numerik yang baik adalah yang dapat memberikan solusi yang akurat dalam waktu yang relatif singkat. Metode numerik merupakan cara penyelesaian masalah yang tepat. Metode numerik mampu menangani sistem persamaan besar, tidak linear, dengan bentuk geometri yang tidak mungkin diselesaikan secara analitis. Hasil penyelesaian numeris merupakan nilai perkiraan atau pendekatan dari penyelesaian analitis atau eksak. Karena merupakan nilai pendekatan, maka terdapat kesalahan terhadap nilai eksak. Dalam metode numerik, terdapat beberapa bentuk proses hitungan atau algoritma untuk menyelesaikan suatu bentuk persamaan matematis. Operasi hitungan dilakukan dengan iterasi dalam jumlah yang sangat banyak dan berulang-ulang.
sehingga memerlukan bantuan komputer untuk melaksanakan operasi hitungan tersebut. Tadi disebutkan bahwa karena dilakukan perhitungannya dengan cara pendekatan, maka akan terdapat kesalahan atau error. Kesalahan atau biasa disebut error dalam metode numerik adalah selisih yang ditimbulkan antara nilai sebenarnya dengan nilai yang diperoleh dengan metode numerik. Menganalisis kesalahan itu sangat penting dalam perhitungan yang menggunakan metode numerik. Hasil yang diperoleh dengan metode numerik, meskipun di situ ada kesalahan, bukan berarti bahwa itu salah. Karena error tersebut dapat ditekan sekecil mungkin, sehingga hasil yang diperoleh itu akan mendekati nilai sebenarnya, atau dapat dikatakan error mendekati nol. Sumber-sumber terjadinya kesalahan. Ini dapat terjadi pada proses sebelum komputasi, yaitu misalkan akibat model yang salah, kesalahan akibat hasil observasi yang salah, atau pengukuran yang salah. Bisa juga karena kesalahan di dalam membaca skala, atau kesalahan yang dibawa dari proses perhitungan yang sebelumnya. Setelah proses komputasi, kesalahan terjadi karena pendekatan, atau karena kesalahan dalam proses pemangkasan atau pembulatan. Kesalahan bawaan adalah kesalahan dari nilai data. Kesalahan ini terjadi karena kekeliruan dalam menyalin data, salah membaca skala, atau kesalahan karena kurang pengertian tentang hukum-hukum fisik dari data yang diukur. Kesalahan pembulatan terjadi karena beberapa angka terakhir dari suatu bilangan. Kesalahan ini terjadi bila bilangan perkiraan digunakan untuk menggantikan bilangan eksak. Suatu bilangan dibulatkan pada posisi ke n dengan membuat angka di sebelah kanan dari posisi tersebut menjadi 0. Sebagai contoh, angka 8632574 ini dibulatkan menjadi 8630000. Kemudian 3,14159926 bilangan pi ini dapat dibulatkan menjadi 3,14. Dan pada umumnya pembulatan itu dilakukan dengan cara membesarkan bila lebih dari 5 dan diturunkan kalau kurang dari 5. Kemudian kesalahan pemotongan terjadi karena tidak dilakukan hitungan sesuai dengan prosedur matematik yang benar. Sebagai contoh, pada suatu proses perhitungan yang tak berhingga diganti menjadi proses berhingga. Dalam matematik, suatu proses dapat dipresentasikan dalam bentuk deret tak berhingga. Sebagai contoh, misalkan ini adalah deret Taylor. E pangkat X sama dengan 1 ditambah X ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 4
per 4 faktorial, dan seterusnya. Nilai eksak dari E diperoleh bila semua suku dari deret tersebut diperhitungkan. Bila hanya diperhitungkan terhadap beberapa suku pertama saja, maka hasilnya tidak sama dengan nilai eksak. Kesalahan karena hanya diperhitungkan terhadap beberapa suku pertama disebut dengan kesalahan pemotongan. Jadi sebagai contoh pada bilangan E pangkat X ini, kita bisa melakukan pemotongan misalkan saja pada order 0 atau suku pertama. Sehingga E pangkat X sama dengan 1. Atau pada suku kedua atau order 1. Kemudian kesalahan absolut dan kesalahan relatif. Hubungan antara nilai eksak, nilai perkiraan, dan kesalahan itu dapat diberikan dalam bentuk sebagai berikut. P sama dengan P bintang plus EE. Dengan P adalah nilai eksak dan P bintang adalah nilai perkiraan. Sedangkan E dengan indeks E adalah kesalahan terhadap nilai eksak. Dengan catatan bahwa di sini dapat dihitung secara matematik. Secara analisis itu dapat diselesaikan, maka kita akan bisa mengetahui berapa nilai eksaknya. Jadi indeks E ini menunjukkan bahwa kesalahan itu dibandingkan terhadap nilai eksak. Dari bentuk persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa kesalahan adalah perbedaan antara nilai eksak dan nilai perkiraan, yaitu E indeks E adalah sama dengan P min P bintang. Bentuk kesalahan seperti di atas disebut dengan kesalahan absolut. Kesalahan tidak menunjukkan besarnya tingkat kesalahan. Sebagai contoh, ketika kita mengukur panjang pensil, terjadi kesalahan 1 cm. Sangat terasa dibandingkan dengan kesalahan yang sama pada pengukuran panjang jembatan. Besar tingkat kesalahan dapat dinyatakan dalam bentuk kesalahan relatif, yaitu dengan membandingkan kesalahan yang terjadi dengan nilai eksaknya. Epsilon E sama dengan EE per P. Dengan epsilon E adalah kesalahan relatif terhadap nilai eksaknya. Kesalahan relatif sering diberikan dalam bentuk persen sebagai berikut. Jadi epsilon E sama dengan EE per P kalikan 100%. Hingga di sini nanti dapat dilihat berapa persentase kesalahan relatifnya. Untuk menghitung kesalahan relatif itu dinyatakan atas dasar nilai perkiraan terbaik dari nilai eksak. Sehingga kesalahan mempunyai bentuk sebagai berikut. Epsilon A adalah epsilon E per P bintang. Ini adalah kesalahan absolut. Dengan epsilon A adalah kesalahan terhadap nilai perkiraan terbaik dan P bintang adalah nilai perkiraan terbaik. Dalam metode numerik, sering dilakukan pendekatan secara iteratif dengan suatu proses berulang. Pada pendekatan ini, perkiraan sekarang
didasarkan pada perkiraan sebelumnya. Sehingga kesalahan adalah perbedaan antara perkiraan sebelumnya dengan perkiraan sekarang dan kesalahan relatif dalam bentuk sebagai berikut. Jadi epsilon A sama dengan P bintang N plus 1 dikurangi P bintang N dibagi P bintang N plus 1 kali 100%. Dengan catatan bahwa P bintang N adalah nilai perkiraan pada iterasi ke N atau nilai sebelumnya, nilai perkiraan sebelumnya, dan P bintang N plus 1 adalah perkiraan pada iterasi ke N plus 1 atau perkiraan yang terakhir. Jadi kita membandingkan di sini antara nilai yang terakhir diperoleh, yaitu Pn bintang N plus 1 dan Pn bintang N. Kita akan berikan contoh. Pengukuran panjang jembatan menghasilkan 9.999 cm dan panjang pensil 9 cm. Bila panjang benar atau eksak itu berturut-turut untuk jembatan adalah 10.000 cm dan pensil 10 cm, maka kita bisa menghitung kesalahan absolut dan kesalahan relatifnya. Kesalahan absolut untuk jembatan adalah 10.000 dikurangi 9.999 sama dengan 1 cm. Pada pensil adalah 10 dikurangi 9 sama dengan 1 cm. Jadi dalam hal ini kesalahan absolut untuk pengukuran jembatan dan pengukuran pensil itu sama, yaitu sebesar 1 cm. Sedangkan kesalahan relatifnya pada jembatan yaitu dengan memasukkan nilai kesalahannya. Jadi epsilon E adalah EE dibagi P kalikan 100. Itu sama dengan 1 per 10.000 kali 100 sama dengan 0,01%. Sedang pada pensil, maka diperoleh 1 per 10. Jadi 10.000 itu adalah nilai eksak dari jembatan dan 10 ini adalah nilai eksak dari pensil. Maka kesalahan relatif pada pensil adalah 10%. Jadi tampak jelas dalam hal ini kalau kita bandingkan kesalahan absolutnya itu sama-sama 1 cm. Tetapi kesalahan relatifnya tampak jelas bahwa pada jembatan itu kecil, hanya 0,01%, sedang pada pensil 10%. Contoh yang kedua. Hitung kesalahan yang terjadi dari nilai E pangkat X dengan X sama dengan 0,5 bila hanya diperhitungkan pada beberapa suku pertama saja. Nilai eksak dari E pangkat 0,5 sama dengan 1,64872171. Di sini kita akan menggunakan deret Taylor. Jadi kalau kita hanya memperhitungkan beberapa suku pertama dari deret tersebut, maka akan terjadi kesalahan pemotongan. Maka dalam perhitungan nanti akan kita lakukan perhitungan dengan beberapa keadaan, yaitu hanya pada suku pertama, suku kedua, dan seterusnya. Maka kita bisa tunjukkan itu dalam bentuk deret Taylor ini. Jadi E pangkat X sama dengan 1 ditambah X plus
X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 faktorial per 3 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Ini adalah suatu proses yang tak berhingga. Apabila kita melakukan perhitungan hanya pada satu suku pertama saja, maka akan kita tuliskan, kita potong pada bagian di sini. Maka E pangkat X akan sama dengan 1. Kesalahan relatif terhadap nilai eksak dihitung sebagai berikut. Di 1,6487212271 min 1 per 1,6487212271 kali 100 ada sebesar 39,35%. Kalau kita perhitungkan dua suku pertama, yaitu di sini E pangkat X sama dengan 1 plus X. Jadi saya hanya mengambil pada di sini. Maka untuk X sama dengan 0,5, maka E pangkat X adalah 1 ditambah dengan 0,5 sama dengan 1,5. Kesalahan relatifnya kalau kita hitung nanti akan semakin kecil, yaitu 9,02%. Pada perhitungan 3 suku pertama, maka kita mencari E pangkat X itu sama dengan 1 plus X kuadrat per 2 faktorial. Faktorial adalah perkalian bilangan tersebut dikalikan dengan angka di bawahnya sampai 1. Jadi misalkan 2 faktorial itu adalah 2 kali 1. 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sekarang kita masukkan nilai X sama dengan 0,5, maka diperoleh sebesar 1,625. Sehingga kemudian kesalahan relatifnya kita hitung, kita peroleh 1,44%. Sedangkan kesalahan absolutnya adalah 7,69%. Kemudian perhitungan tersebut kita lanjutkan sampai dengan 7 suku pertama. Nah, di sini kita hitung dengan Excel. Jadi kita lanjutkan sampai suku ke-7, maka terlihat jelas di sini bahwa kesalahan itu akan menjadi semakin kecil kesalahan eksaknya, hasilnya akan menjadi semakin mendekati nilai eksaknya. Materi berikutnya adalah tentang Dirac-Taylor. Persamaan Dirac-Taylor. Dirac-Taylor merupakan dasar penyelesaian masalah dalam metode numerik, terutama penyelesaian persamaan diferensial. Jadi kita bisa melihat bagaimana penyelesaian Dirac-Taylor itu dengan melihat pada diagram ini. Jadi kalau saya mengambil order 0, maka tadi berupa sebuah garis lurus horizontal. Jadi kalau tadi E pangkat X sama dengan 1, maka itu adalah berupa garis horizontal. Kalau order 1, maka menjadi garis miring. Pada order 2, itu 3 suku pertama, maka akan menjadi fungsi dengan kuadrat, maka menjadi sebuah parabola. Nah, dengan demikian terlihat bahwa penyelesaian itu semakin banyak order yang kita lakukan, maka akan menjadi semakin teliti.
Bila suatu fungsi fx diketahui di titik xi dan semua turunan dari f terhadap x diketahui pada titik tersebut, maka deret Taylor dapat dinyatakan nilai f pada titik xi plus 1 yang terletak pada jarak delta x dari titik x. Jadi kita ambil selisih ini antara i dan i plus 1 itu adalah delta x. Inilah deret Taylor tersebut. Jadi fxi plus 1 sama dengan fx ditambah f aksen x kali delta x dibagi 1 faktorial ditambah dengan turunan kedua xi delta x kuadrat per 2 faktorial ditambah f turunan ketiga xi delta x pangkat 3 per 3i dan seterusnya sampai fn xi delta xn per n faktorial ditambah rn. Jadi ini merupakan sebuah deret yang tak berhingga, sehingga kalau kita lakukan perhitungan sampai suatu order yang cukup besar tentu akan semakin teliti. Fxi adalah fungsi di titik xi. Fxi plus 1 sama dengan fungsi di titik xi plus 1, di titik yang kedua. Delta x adalah langkah ruang antara xi dan xi plus 1. Demikian penjelasan dari deret Taylor tersebut. Dalam persamaan tersebut, kesalahan pemotongan Rn diberikan oleh bentuk berikut ini. Jadi kalau saya ambil Rn-nya, maka itu bisa merupakan di mana kita melakukan penghentian proses perhitungannya. Dimulai dari turunan ke n plus 1 xi dikalikan delta x pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial dan seterusnya pada perhitungan sebelumnya dan seterusnya. Itulah kesalahan-kesalahan yang terjadi akibat pemotongan. Nah, persamaan deret Taylor tersebut itu mempunyai suku sebanyak tak terhingga, sehingga akan memberikan perkiraan suatu nilai fungsi sesuai dengan penyelesaian eksaknya. Tentu saja di dalam praktek sulit untuk memperhitungkan semua suku tersebut dan biasanya harus diperhitungkan pada beberapa suku saja. Saya muat lagi, ini adalah deret Taylor-nya. Nah, sebagai contoh, kalau kita melakukan pemotongan hanya pada satu suku pertama atau order 0, maka kita potong di sini, maka akan menjadi ini. Fxi plus 1 sama dengan Fxi. Pada persamaan ini yang disebut sebagai perkiraan order 0, nilai f pada titik xi plus 1 sama dengan nilai pada xi. Perkiraan tersebut adalah benar kalau fungsi tersebut adalah sebuah fungsi yang konstan. Kalau fungsi tersebut tidak konstan, maka harus diperhitungkan suku-suku berikutnya dari deret Taylor. Jadi kita perbanyak ordernya. Kalau kita hitung pada dua suku pertama, ini. Jadi kita mulai memperhitungkan turunan pertama. Ini akan membentuk sebuah garis lurus. Kalau memperhitungkan 3 suku pertama order 2, ini akan dapat membentuk sebuah parabol. Jadi seperti ini. Jadi indeks n itu menunjukkan
bahwa deret tersebut diperhitungkan adalah sampai dengan suku ke N. Sedangkan subscript N plus 1 bahwa menunjukkan itu kesalahan pemotongan memiliki order N plus 1. Nah, cara untuk mengatasinya adalah kalau kita membuat delta X, interval delta X itu kecil. Kemudian lebih banyak memperhitungkan suku-suku pada deret Taylor tersebut. Sehingga akan diperoleh kesalahan yang cukup kecil. Pada perkiraan order 1, besar kesalahan pemotongan adalah ini. Jadi kita ambil mulai dari turunan kedua dan seterusnya. Jadi kesalahan pemotongan pada deret Taylor ini adalah perkiraan suatu fungsi yang benar kalau semua suku itu diperhitungkan. Nah, di dalam prakteknya hanya beberapa suku saja yang diperhitungkan, sehingga hasil perkiraan menjadi tidak tepat seperti pada penyelesaian analitik. Kesalahan-kesalahan yang tidak kita perhitungkan pada suku-suku terakhir dari deret Taylor. Inilah yang kita namakan sebagai kesalahan pemotongan atau truncation error, yang kita tunjukkan dalam simbol Rn sama dengan O delta X pangkat N plus 1. Berikutnya adalah diferensial numerik. Diferensial numerik digunakan untuk memperkirakan bentuk diferensial kontinu menjadi bentuk diskrit. Diferensial numerik ini banyak digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Bentuk tersebut dapat kita turunkan berdasarkan deret Taylor. Kita akan menghitung deret diferensial turunan yang pertama. Kita ambil dua suku, yaitu fxi plus 1 sama dengan fxi plus f aksen xi delta x plus o delta x kuadrat. Ini adalah kesalahannya, saya hanya mengambil pada turunan pertama. Nah, dari persamaan ini akan kita ubah menjadi turunannya saya letakkan di sebelah kanan, kemudian yang lain diletakkan di sebelah kiri, maksudnya jadi turunannya di sebelah kiri dan yang lain taruh di sebelah kanan. Jadi delta F per delta X itu sama dengan turunan pertama F aksen XI itu sama dengan Fxi plus 1 dikurangi Fxi dibagi delta X. Nah, gambarannya seperti ini. Kita bisa mengambil berbagai macam cara. Misalkan kita ambil dengan rentang dari I sampai I plus 1. Jadi kita ambil titik di sini, kita tarik, memotong di sini. Selangnya adalah delta X. Ini kita namakan sebagai diferensial maju dari I ke I plus 1. Kemudian yang kedua adalah diferensial mundur. Itu kita ambil dari I, diambil data sebelumnya dari I-1. Akan kita peroleh ini. Ini adalah dinamakan sebagai diferensial mundur. Ini yang kita peroleh di sini adalah sebuah garis singgung. Kemudian kalau saya ambil dari I-1 sampai ke I plus 1, maka ini kita namakan sebagai diferensial terpusat. Jadi turunan pertama dari F itu
Kalau kita ambil bisa dari XI ke XI plus 1 ataupun dari XI min 1 ke XI ataupun dari XI min 1 sampai XI plus 1. Bentuk diferensial dari persamaan disebut diferensial maju order 1. Disebut diferensial maju karena menggunakan data dari titik XI ke XI plus 1. Data yang digunakan adalah data dari titik XI dan XI plus 1. Kalau dari XI dan XI min 1 itu kita sebut sebagai diferensial mundur. Maka deret Taylor-nya menjadi seperti ini. Fxi min 1 sama dengan Fxi min F aksen Xi delta X I faktorial ditambah F kuadrat turunan kedua maksudnya F double aksen Xi kali delta X kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya. Sehingga kita tuliskan seperti ini, maka turunannya adalah Fxi min 1 per delta X. Hampir sama dengan tadi, hanya batasnya dari Fxi sampai Xi min 1. Kalau kita menggunakan data dari Xi min 1 dan Xi plus 1, maka kita peroleh rumus ini. Nah, inilah perbedaannya rumus untuk diferensial terpusat. Kita gunakan Fxi plus 1 dikurangi Fxi min 1 dibagi 2 delta X. Inilah rumusnya. Kalau kita mau mencari turunan kedua, kita gunakan gini. Jadi Fxi plus 1 plus Fxi min 1, kemudian di sini ada turunan kedua, sehingga akan kita peroleh hasilnya. Inilah rumusan untuk turunan kedua. Untuk diferensial turunan lebih tinggi, sama caranya untuk turunan ketiga dan keempat. Inilah hasil yang diperoleh. Demikian materi untuk video bagian yang pertama. Ini adalah rumus-rumus dan teori-teori yang nantinya akan digunakan di dalam perhitungan pada teori ralat, deret Taylor, dan diferensial.